Hai Pips, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Krotu Aini dari Universitas Islam Indonesia, wilayah Joglosepur. Nah, video kali ini merupakan tugas dari follow up IPLF tahun 2022 atau Indonesian Pharmaceutical Leadership Forum, latihan kepemimpinan tingkat 3 yang berada di skala nasional dan dihadiri oleh delegasi dari Sabang sampai Merauke. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama itu adalah apa aja sih bidang kefarmasian yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih peran pemimpin muda untuk menggerakkan Isma Farsi khususnya dalam bidang profesi. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Nah, langsung aja yuk kita bahas apa aja sih bidang kefarmasian yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah rumah sakit dan klinik. Siapa yang di sini berpikir bahwa seorang farmasis dan apoteker hanya bekerja di apoteknya saja? Tidak ya, teman-teman. Dalam Permenkes RI nomor 58 tahun 2014 disebutkan bahwa perannya itu meliputi dua hal. Yang pertama itu adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis, dan bahan medis habis pakai, seperti mulai dari pemilihan, kemudian penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, administrasi, dan lainnya yang bisa kalian lihat tadi di Permenkes. Nah, kemudian yang kedua itu adalah farmasi klinik yang pastinya erat kaitannya dengan klinik ya teman-teman semua. Nah, farmasi klinik ini dijabarkan dalam 11 poin di Permenkes tadi. Di antaranya adalah pelayanan resep, konseling, kemudian ada memonitoring efek samping obat, mengevaluasi efek samping obat, ada visit pasien, ada dispensing, dan kemudian ada pelayanan informasi obat. Kemudian yang kedua adalah apotik, tempat banyaknya obat-obatan yang pastinya erat kaitannya dengan seorang farmasis dan apoteker. Nah, pekerjaannya sendiri bisa kalian lihat di Permenkes RI nomor 73 tahun 2016, dan di situ disebutkan bahwa salah satu pekerjaannya itu adalah farmasi klinik. Tapi dalam penjabarannya farmasi klinik di apotik dan di rumah sakit itu berbeda ya teman-teman. Dan untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di Permenkes RI nomor 73 tadi tahun 2016. Yang ketiga itu adalah farmasi industri. Nah, untuk kalian yang tertarik di bidang penelitian, ini merupakan salah satu bidang yang mungkin bisa kalian ikuti nih. Nah, farmasi industri ini selain melakukan pengendalian terhadap mutu obat, kita juga bisa menjadi researcher atau peneliti yang mengembangkan obat-obatan dan menemukan obat-obatan, mulai dari pengkajian formulanya, kemudian menentukan bahannya, menentukan tekniknya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Yang nomor 4 ini adalah bidang kepemerintahan. Nah, selain di klinik atau di industri, kita juga bisa loh berperan di pemerintahan. Nah, di pemerintahan ini kita bisa berfungsi sebagai pengawas dan pengelola perizinan terhadap obat-obatan. Nah, apa aja sih gitu yang bisa kita ikutin atau lembaganya apa aja sih? Lembaga yang pertama itu adalah BPOM pastinya, kemudian ada Dinkes, kemudian kita juga bisa ikut serta di Menteri Kesehatan, dan kita juga bisa di lembaga lain seperti Puskesmas. Next, yang kelima itu adalah laboratorium klinik. Banyak hal yang bisa dilakukan di laboratorium, salah satunya itu adalah penelitian efek obat, kemudian pembuatan sediaan yang diikuti dengan meneliti dari penyakit-penyakit yang ada serta membuat obat dan pengembangannya terhadap penyakit tadi. Lanjut ke bidang yang keenam, yaitu pendidikan. Nah, buat kalian yang suka ngajar dan mungkin tertarik di dunia pendidikan, kalian bisa menjadi dosen di bidang farmasi. Masuk ke bidang yang ketujuh, yaitu kecantikan dan kosmetika. Siapa sih di sini yang di zaman serba modern dan glow up ini gak tertarik untuk mengikuti perkembangan di dunia kosmetika tadi? Nah, gak heran ini adalah salah satu bidang yang sangat banyak diminati dan menjanjikan prospek yang luar biasa karena kebutuhan di bidang kosmetika ini sangat tinggi. Dan salah satunya itu adalah saya sendiri. Saya ingin sekali membuka usaha dan bisnis yang berkaitan dengan kosmetika dan skincare pastinya. Ditunggu ya di masa yang akan datang. Lanjut lagi ke poin yang terakhir yang akan aku bahas. Yang terakhir itu adalah pengusaha. Nah, bisa banget dong seorang farmasis atau apoteker menjadi pengusaha, kenapa enggak? Bisnisnya tuh juga banyak loh, apa aja sih? Nah, seperti yang tadi aku sebutkan ya, bisa meliputi bidang kosmetika, perskincarean, kemudian industri, atau home industri jamu, apotik, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itu tadi bidang kefarmasian yang ada di Indonesia, banyak banget kan? Dan itu semua mungkin belum aku sebutin loh, masih banyak hal yang lain yang bisa kita gali di bidang kefarmasian. Nah, pembahasan yang pertama
pertama sudah selesai, langsung aja yuk kita bergeser ke poin yang berikutnya, pembahasan apa sih peran pemimpin muda untuk menggerakkan Isma Farsi di bidang profesi. Nah, sebagai seorang pemuda kita harus aware atau kita harus sadar. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita sadar terhadap peran kita, ketika kita sadar terhadap tanggung jawab kita untuk masa depan bangsa, dan ketika kita sadar terhadap isu-isu yang sedang berkembang, kita akan muncul sifat kritis yang datang secara alami dan membuat kita itu menjadi aktif, ingin bergerak maju melewati arus peradaban. Nah, ketika kita sudah sadar akan hal-hal tadi, kita akan berperan menyesuaikan dengan kehidupan kita. Nah, mungkin kita bahas dalam pengkerucutan mahasiswa gitu. Yang kita tahu dan yang paling terkenal itu adalah mahasiswa berperan sebagai 5 ya, ada agent of change, kemudian ada social control, ada moral force, ada guardian value, dan iron stock. Nah, kelima itu tadi tuh betul sekali, emang itu adalah peran-peran dari seorang mahasiswa. Tapi gimana sih gitu untuk mewujudkan peran-peran tadi? Nah, karena kita sebagai mahasiswa farmasi, jelas kita harus mengetahui banyak hal di bidang kefarmasian. Dan berbicara tentang farmasi, yang pertama itu adalah poin dari saya adalah kita harus ikut serta aktif dalam kegiatan Isma Farsi. Kegiatan Isma Farsi ini banyak ya, tidak hanya ikut serta dalam kepengurusannya saja, tapi dalam event-event yang dilaksanakan di Isma Farsi. Nah, seperti yang kita tahu ya, event-event atau bahkan kepengurusan itu bisa mengasah soft skill dan hard skill kita yang bisa menyiapkan untuk menjadi penerus bangsa yang pastinya lebih baik. Nah, kemudian Isma Farsi juga mengajak kita untuk aware terhadap apa yang sedang terjadi, dan dari Isma Farsi kita bisa ikut mengkritisi isu-isu yang sedang berkembang. Menurut saya itu adalah peran yang harus kita kembangkan, peran dari seorang pemuda yang harus kita jalani gitu, yaitu kita harus aktif. Karena apa? Isma Farsi ini adalah wadah untuk pengembangan diri, wadah juga untuk kita mengetahui banyak hal terkait dunia kefarmasian. Nah, poin yang kedua itu adalah di bidang akademik. Nah, kenapa? Karena di masa yang akan datang, pendidikan dan teknologi adalah bidang yang sangat berkembang dengan pesat. Jangankan di masa yang akan datang, di saat ini juga seperti itu pada kenyataannya. Nah, maka berlombalah kita untuk memiliki target setinggi-tinggi mungkin di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan juga meliputi banyak hal ya teman-teman semua, yang pastinya dengan harapan di bidang pendidikan ini kita bisa menjadi apoteker, suatu saat nanti menjadi apoteker yang lebih baik, dan juga yang dapat membawa masyarakat Indonesia ini, taraf kesehatan ini menjadi lebih baik lagi. Kita harus mampu menyelaraskan pendidikan kita terhadap dunia ini yang sedang berkembang, sehingga kita tidak ketinggalan zaman dan kita bisa menyelaraskan diri kita untuk ikut berkembang di pendidikan yang lebih baik lagi, di profesi yang lebih baik lagi, di farmasi yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman mahasiswa, 2 poin tadi atau 2 hal tadi akan sangat berpengaruh terhadap pribadi kita sendiri, dan dengan itu diharapkan kita mau berkembang untuk menggali potensi diri kita untuk menciptakan golden pharmacist di masa yang akan datang, yang mampu menerjang semua tantangan dan meninggikan citra apoteker kita. Serta pengembangan diri tadi diharapkan dapat merealisasikan 10 star pharmacist yang digadang-gadangkan dalam golden pharmacist tahun 2045 nanti untuk profesi yang lebih baik lagi. Mari kita siapkan diri kita sebaik mungkin dalam berbagai bidang. Mari kita siapkan potensi-potensi yang kita miliki di berbagai bidang, dan mari kita realisasikan Golden Pharmacist Indonesia tahun 2045 yang akan datang. Cukup sekian bincang-bincang panjang dari video ini. Salam semangat untuk teman-teman Arunika dimanapun kalian berada, dan salam semangat untuk seluruh pemuda-pemudi Indonesia. Isma Farsi, jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.